السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Tarikhul Khulafa lil Imam As-Suyuti rahimahullah sampai pada fasal fi maulidihi wa man sya'ih wa man sya'uhu. Pasal tentang kelahiran beliau dan tumbuh besarnya beliau. Tentunya kita sedang membahas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala rahimahullah, wulida ba'da maulidin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi sanatain. Lahir beliau setelah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 2 tahun. Perbedaannya dengan Rasulullah 2 tahun. Fa innahu mata wa lahu 63 sana. Karena Abu Bakar meninggal 2 tahun setelah Nabi dalam keadaan berumur 63 tahun. Sedangkan Rasulullah meninggal juga umur 63 tahun. Berarti sama umurnya 63 tahun. Hanya saja Abu Bakar hidup setelah Nabi 2 tahun. Berarti kapan lahirnya? Berarti lahirnya setelah Nabi 2 tahun. Karena Rasulullah SAW meninggal 63 tahun. 2 tahun kemudian Abu Bakar As-Siddiq meninggal juga 63 tahun. Berarti perbedaannya berapa? 2 tahun. Berarti lahirnya Abu Bakar setelah Rasulullah 2 tahun. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, kata Ibnu Katsir, adapun yang dikeluarkan riwayatnya oleh Khalifah Ibn al-Khayyat dari Yazid Ibn al-Asam bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata kepada Abu Bakar, "Ana akbar au ant?" Apakah aku yang lebih tua, yang lebih besar atau engkau? Maka dijawab oleh Abu Bakar, "Engkau akbar, engkau lebih besar. Tetapi aku lebih berumur." Seakan-akan Abu Bakar lebih tua. Hadis ini mursalun.
ghair gharib jiddan. Mursalun gharib. Wal masyhur khilafuhu. Yang sahih, yang terkenal riwayatnya justru tidak demikian. Umurnya 63 tahun dan meninggal setelah 2 tahun Nabi meninggal. Berarti jelas lahirnya setelah Nabi 2 tahun. Kalau lahirnya setelah Nabi 2 tahun, mana yang lebih tua? Rasulullah atau Abu Bakar? Rasulullah SAW lebih tua umurnya. Lebih tua 2 tahun. Wa kana mansya'uhu di Makkah. Adapun mansya'uhu bi Makkah, di Makkah. Hidupnya besarnya di Makkah. Abu Bakar tidak pernah keluar dari Makkah kecuali untuk berdagang. Wa kana dza malin jazil. Beliau termasuk orang yang kaya, memiliki harta yang banyak di kaumnya. Wa dza muru'atin tammah, dan juga memiliki kewibawaan yang sempurna. Wa ihsan, memiliki sifat yang baik. Wa tafaddul fihim, dan memiliki keutamaan di tengah kaumnya. Memiliki keutamaan di tengah kaumnya. Kama qala Ibnu Dughunnah, sebagaimana dikatakan Ibnu Dughunnah. Ibnu Dughunnah ini pernah bertemu Abu Bakar di luar kota. Sedangkan Abu Bakar ingin pergi meninggalkan Mekah. Kata Ibnu Dughunnah, "Mengapa kamu pergi meninggalkan Mekah?" "Aku akan pindah. Aku akan pergi. Aku akan meninggalkan Mekah karena di Mekah orang-orangnya tidak suka kepada aku." Setelah Islamnya tentunya. Kata Ibnu Dughunnah, "Jangan. Aku yang akan menjadi jaminanmu, yang akan membelamu, menjadi pelindungmu. Innaka la tasilur rahim, wa tasduqul hadith, wa taksibul ma'dum, wa tahmilul kal, wa tu'in ala nawaibid dahr, wa tuqrid dhaif." Jangan. Aku yang akan menjadi pelindungmu. Innaka la tasilur rahim, karena engkau sungguh orang yang menyambung silaturahmi. Engkau orang yang jujur dalam berbicara. Engkau orang yang banyak membantu orang yang tidak punya. Engkau banyak memikul beban-beban untuk orang lain. Dan engkau banyak membantu sekian banyak kejadian-kejadian sepanjang masa. Wa tuqrid dhaif, dan engkau menghormati tamu. Artinya engkau orang baik. Engkau orang baik. Jangan pergi. Aku yang akan membelamu. Aku yang akan membelamu. Dan diriwayatkan kisah ini menjadi dalil bahwa Abu Bakar memiliki sifat-sifat tersebut. Apa saja? La tasilur rahim, menyambung silaturahmi. Jujur dalam berbicara. Membantu orang yang tidak punya. Menghormati tamu dan lain-lain. Berkata An-Nawawi rahimahullah, "Wa kana min ru'asa'i Quraisy fil jahiliyah." Abu Bakar adalah seorang dari tokoh-tokoh Quraisy di zaman jahiliyah. Sebelum Islam, Abu Bakar sudah menjadi tokoh-tokoh Quraisy. Wa ahlu masyuratihim, dan termasuk orang-orang yang diajak musyawarah oleh Quraisy. Muhabbaban fihim, yang dicintai oleh kaumnya. Wa a'lam li ma'alimihim, bahkan merupakan orang yang paling tahu tentang rambu-rambu Quraisy, rambu-rambu Arab, aturan-aturan Arab, yang paling mengerti. Falamma jaa al-Islam atharahu ala ma siwa. Ternyata setelah datang Islam, Nabi mulai berdakwah, maka Abu Bakar menerima Islam.
dan meninggalkan semua yang lainnya. Tidak lagi menurut kepada urusan-urusan aturan-aturan Arab. Tidak lagi menjadi ahli musyawarahnya orang Arab. Tidak. Karena telah masuk Islam. Maka tokoh-tokoh Quraisy menjulukinya Soba. Soba artinya seorang yang keluar dari adat kebiasaan. Laqad saba'ta, engkau telah keluar dari kebiasaan nenek moyangmu. Demikian kata Quraisy. Dan beliau tidak peduli. Atharahu ala ma siwa. Lebih memilihnya daripada yang lain. Wa dakhala fihi akmala dukhul. Masuk ke dalam Islam dengan sesempurna-sempurnanya. Demikian kata Nawawi rahimahullah. Dikeluarkan pula riwayat oleh Zubair bin Bakar dan juga Ibnu Asakir dari Ma'ruf Ibn Kharbud. Dia berkata, Inna Aba Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ahadu ashrah min Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dulunya sebelum Islam dia adalah salah satu dari 10 orang Quraisy yang menjadi tokoh. Salah satu dari 10 tokoh-tokoh Quraisy. Yang ittasala bihim syaraful jahiliyah wal Islam. Yang menjadi tokoh-tokoh kemuliaan di zaman jahiliyah sampai di zaman Islam. Wa kana ilaihi amrud diyat, dan kembali kepada beliau urusan tebusan-tebusan diyat. Diyat adalah kalau ada orang yang terbunuh tidak sengaja misalnya, maka harus membayar diyatnya. Maka urusan itu dipegang oleh Abu Bakar. Mereka yang terbunuh atau keluarga yang terbunuh akan mendatangi Abu Bakar. Keluarga kami terbunuh oleh fulan. Nanti si fulannya akan didatangi pula oleh beliau. Engkau harus bayar dia ila akhirih. Dan memang Quraisy ini suku yang unik. Mereka tidak memiliki pemimpin sebagaimana keumumannya. Berbagai macam bangsa-bangsa mesti ada pemimpin. Apakah raja atau kaisar, atau sebagaimana Romawi ada kaisarnya. Demikian pula Persia ada pimpinannya. Arab tidak ada. Tetapi peraturan mereka sangat bagus atau unik. Apa uniknya? Kalau urusan tertentu ada sukunya yang ngurusi. Kalau urusan hijab dan siqayah ada sendiri. Kalau urusan tebusan-tebusan Abu Bakar Siddiq dan sukunya. Kalau masalah perang, masalah diurus oleh Ibn Abdiddar dan lain-lain. Sehingga walaupun tidak ada pemimpin, tetapi pengurusan segala macam urusan-urusan sudah terbagi-bagi dengan rapi. Dan ini termasuk yang ditetapkan oleh Nabi dan ditakrir. Ditakrir artinya tidak dirubah. Setelah datang Islam, tetap. Bagian hijabah dan siqayah, tetap. Bagian pemegang kunci Ka'bah, tetap. Yani turunannya dan sukunya yang memegang. Kembali kepada kita. Akan disebutkan di sini oleh beliau. Kata Imam Suyuti rahimahullah, kana ilaihi amrud diyat wal gharam. Kembalinya kepada Abu Bakar urusan-urusan diyat dan tebusan-tebusan. Gharam tebusan secara umum, adapun diyat tebusan khusus masalah pembunuhan. Wa dzalika anna Quraisyan lam yakun lahum malikun tarji'ul umur kulluha ilaih. Yang demikian karena Quraisy tidak memiliki raja yang kembali seluruh urusan kepadanya. Enggak ada. Bal kana fi kulli qabilatin wilayah.
ammah takunu li ra'isiha. Tetapi masing-masing suku secara umum mengurus sukunya sendiri-sendiri. Dan masing-masing suku memiliki orang tua yang dibesarkan, yang disegani, yang seperti pemimpin suku. Tapi pemimpin secara umum tidak ada. Fakanat fi Bani Hashim siqaya war rifadah. Contoh, Bani Hashim bertanggung jawab mengurusi siqayah war rifadah. Siqayah dan rifadah itu makan dan minum. Siqayah air, rifadah makanan. Kalau ada tamu-tamu datang ke Quraisy atau hujjaj, orang-orang haji ke Baitullah, karena haji ini sejak zaman jahiliyah sudah ada. Maka banyak orang-orang asing datang, maka yang menjamu mereka adalah Bani Hashim. Keluarga Rasulullah SAW yang beliau lahir dari sana, dari Bani Hashim, mengurusi makan mereka dan minum mereka. Innahu la ya'kul wa la yashrab ahadun illa min ta'amihim wa syarabihim. Bahwasanya tidaklah mereka makan atau minum seorang pun kecuali dari makanan Bani Hashim dan minuman Bani Hashim. Yang lain, kanat fi Bani Abdiddar. Pada Bani Abdiddar mereka bertanggung jawab mengurusi al-hijabah wal liwa wan nadwah. Al-hijabah penjagaan, wal liwa bendera. Mereka kalau akan berperang mesti dipancangkan bendera. Dan bendera peperangan ini dipegang oleh Bani Abdiddar. Wan nadwah. Nadwah tempat di mana mereka berkumpul dalamnya untuk bermusyawarah. Jangan dikira cuma mereka Romawi yang katanya punya majlis musyawarah segala macam. Kalla wallah. Arab pun sejak zaman dulu sebelum Islam sudah memiliki Darun Nadwah. Darun Nadwah, dar tempat rumah khusus untuk berkumpulnya tokoh-tokoh Quraisy untuk bermusyawarah. Majlis permusyawaratan rakyat. Majlis permusyawaratan itu sudah punya, namanya Darun Nadwah. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang memegangnya? Bani Abdiddar. Ay la yadkhulul bait ahadun illa biidnihim. Apa maknanya penjagaan? Hijabah tadi saya terjemahkan penjagaan. Apa maknanya? Maknanya la yadkhulul baita ahadun illa biidnihim. Tidaklah boleh seseorang masuk ke dalam Ka'bah kecuali dengan izin Bani Abdiddar. Dengan izin suku Bani Abdiddar, pemegang kunci Ka'bah. Wa idza aqadat Quraisyun rayata harbin aqadaha lahum Banu Abdiddar. Demikian pula kalau akan berperang, maka yang memancangkan bendera dan yang mengumumkan perangnya, yang mengurusi masalah perang atau tidak perang, juga suku Bani Abdiddar. Wa idza ijtama'u li amrin ibraman aw naqdan. Kalau mereka berkumpul untuk membicarakan satu perjanjian atau sebaliknya membatalkan satu perjanjian, maka mereka akan kumpul di Darun Nadwah. Siapa yang bertanggung jawab? Ijtima'uhum, pertemuan mereka tidak bertemu illa bidarin nadwah, kecuali dari nadwah, yaitu la yanfudhu illa biha, tidak diputuskan kecuali di tempat tersebut. Wa kanat li Bani Abdiddar, dan tempat tersebut di suku Bani Abdiddar. Demikian keadaan jahiliyah.
atau keadaan Arab sejak zaman jahiliyah. Tidak semuanya dibatalkan. Yang baik-baik, yang bagus-bagus, Islam menetapkannya. Dan Rasulullah SAW mentakrirnya. Seperti masalah diat. Diat itu tebusan kematian itu 100 ekor unta. Itu sudah disepakati sejak zaman sebelum Islam. Sejak zaman sebelum Islam. Yani ketika bapaknya Rasulullah SAW, yaitu Abdullah, lahir, dan kemudian lahir pula saudara-saudaranya, kakak adiknya sampai 10 laki-laki. Kakeknya sudah bersumpah, kalau aku punya laki-laki 10, akan aku korbankan salah satunya. Maka ketika ternyata anaknya 10, Abdul Muttalib bermusyawarah kepada tokoh-tokoh Quraisy, aku akan menyembelih salah satu anakku. Jangan, kata mereka. Ada apa kamu menyembelih? Aku sudah bersumpah dan aku sudah bernadar, aku tidak akan membatalkan nadarku kepada Allah. Dia datang ke Ka'bah. Ya Allah, aku akan korbankan salah satu anakku. Diundi. Keluar Abdullah. Marah lagi mereka orang-orang Quraisy. Wahai Abdul Muttalib, anakmu yang bernama Abdullah adalah yang paling baiknya, yang paling begini, yang paling begitu, yang paling dipuji-puji. Jangan bunuh dia. Allah telah memilih dia, harus saya bunuh. Karena jahiliyah. Sampai kemudian diundi lagi Abdullah lagi, diundi lagi Abdullah lagi, diundi lagi Abdullah. Sudah sepakat. Abdullah harus saya sembelih. Kalau Abdullah saya sembelih, nggak ada ceritanya Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka nggak putus asa. Sampai ketika dia sudah berazam ingin menyembelih Abdullah, diingatkan sebentar. Wahai Abdul Muttalib, bukankah engkau belum bertanya, bisakah diganti nyawa Abdullah dengan unta? Cobalah, kamu undi lagi. Karena mereka jahiliyah, ini yang dibatalkan ya, ini yang dibatalkan dalam Islam. Selalu undi nasib di depan Ka'bah. Depan Ka'bah banyak berhala-berhala. Maka diundi lagi. Tetapi yang dipanggil oleh Abdul Muttalib selalu Allah, bukan berhala-berhalanya. Ya Allah, aku ingin dan aku sudah bernadar untukmu ingin menyembelih Abdullah. Tetapi mereka menyatakan sebaiknya diganti dengan unta. Apakah kau ridho? Kocok lagi. Keluar Abdullah. Kan? Allah tidak ridho. Abdullah harus disembelih. Kata mereka, engkau baru menulis 10 unta. Tambah 20 unta. Abdullah dengan 20 unta. Kocok lagi. Ya Allah, aku menawarkan 20 ekor unta untuk menggantikan nyawa Abdullah. Keluar Abdullah lagi. Kata mereka, tambah 30. Keluar Abdullah lagi. Tambah 40. Keluar Abdullah lagi. Tambah sampai 100. 100 ekor unta. Diundi, keluar 100 ekor unta. Kata mereka, berarti inilah jawaban dari Allah dan kami akan membantu engkau. Membantu dikumpulkan 100 ekor unta, disembelih dan dibagikan dagingnya untuk seluruh orang-orang Arab. Ini khonibina azakumullah. Akhirnya mereka mengambil pelajaran dari itu. Kalau ada orang yang membunuh orang lain gak sengaja, maka bayar 100 ekor unta. Karena nilai nyawa seseorang adalah 100 ekor unta. Ini yang saya maksud, ditetapkan. Di zaman sebelum Islam, Abu Bakar yang ngurus. Abu Bakar Siddiq. Siapa yang membunuh, kalau tidak ridha, minta diat, minta tebusan, atau terbunuh tidak sengaja, atau ada kasus sampai datang kematian, maka tebusannya 100 ekor unta. Datang Islam, Nabi pun menetapkan 100 ekor unta. Karena memang itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah.
ala kulli hal, bahwa di antara berbagai macam kebiasaan-kebiasaan itu tadi, ada yang dibantah dalam Islam, yang jelek-jelek, dan ada yang disetujui dalam Islam, yang baik-baik. Di antaranya adalah masih diserahkan pada turunan-turunannya masing-masing pengurusan kunci Ka'bah pada turunan Bani Abdiddar, dan masih dipegang oleh mereka pengurusan Ka'bah ila akhirih. Qala, selanjutnya, faslun, kana Abu Bakar radhiyallahu anhu a'affan nas fil jahiliyah. Fasal, bahwa Abu Bakar merupakan orang yang paling menjaga diri. A'affan nas dari kata afif. Afif adalah orang yang menjaga diri dan menjaga kehormatan. Akhraj Ibnu Asakir bisanadin sahihin an Aisyah. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Wallahi ma qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu syi'ran qat fi jahiliyatin wala Islam." Kata Aisyah, demi Allah, Abu Bakar tidak pernah membaca syair, tidak pernah mendendangkan syair, tidak di zaman jahiliyah, tidak pula dalam Islam. Masya Allah. Ini termasuk afif, menjaga kehormatan, menjaga diri, tidak pernah mendendangkan syair-syair sejak zaman jahiliyah sampai dalam Islam. Walaqad taraka huwa wa Utsman radhiyallahu taala anhu syurbul khamr fil jahiliyah. Demikian pula Abu Bakar dan Utsman ibn Affan, semoga Allah meridhai keduanya. Mereka tidak pernah minum khamr sejak zaman jahiliyah. Artinya di zaman jahiliyah pun mereka bukan orang yang meminum khamr, padahal masa jahiliyah. Apa ini? Sifat afaf, menjaga diri dari kejelekan-kejelekan, menjaga diri dari perkara-perkara yang buruk, yang merendahkan. Tidak pernah nyanyi, tidak pernah baca syair, mendendangkan syair, nggak pernah dia minum khamr, nggak pernah. Sejak zaman jahiliyah, sama seperti Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Bahkan termasuk afafnya beliau, tidak pernah menundukkan kepalanya untuk berhala sekalipun. Padahal sebelum Islam. Apa julukannya? Orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik padahal zaman jahiliyah. Dijulukinya dengan hunafa, hanif. Abu Bakar kana hanifan. Dia ini orang yang tidak pernah berbuat syirik sejak zaman jahiliyah. Di antara hunafa ada yang bersandar di Ka'bah di masa jahiliyah, namanya Zaid. Sejak zaman jahiliyah ini, sebelum Islam, bersandar di Ka'bah, di depannya, di kanan dan kirinya berhala-berhala. Dia berkata, sungguh demi Allah, kalian semua yang sedang beribadah pada berhala-berhala ini, wallahi kalian tidak beribadah seperti beribadahnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Sungguh demi Allah, kalau aku tahu bahwa benda-benda ini bisa menyampaikan pada Allah, aku akan lakukan seperti kalian lakukan. Tetapi karena aku tidak yakin, aku tidak tahu bahwa benda-benda ini bisa menyampaikan pada Allah, maka aku tidak akan beribadah seperti ibadah kalian. Orang-orang seperti ini di zaman jahiliyah ada, walaupun bisa dihitung dengan jari, hanya berapa orang saja, mungkin tidak sampai 10 atau mungkin 10-an, tidak banyak. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Salah satunya juga adalah istri pertama Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, yang sudah ada kecenderungan kepada tauhid, tetapi tidak tahu kemana jalan yang benar.
Orang-orang ini sebagian meninggal sebelum masuk Islam. Dan Allah yang akan menghisabnya. Sebagian lagi dalam keadaan dia mendengar Islam dari Nabi langsung menerima. Karena mereka yakin ini yang hak. Sejak awal aku sudah bilang bahwa benda-benda ini gak akan bisa menyampaikan pada Allah. Aku tidak yakin kalau berhala-berhala ini bisa menyampaikan pada Allah, maka aku tidak mau beribadah pada berhala. Ini barakallahu fikum keadaan mereka para hunafa, dan salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dikeluarkan pula oleh Abu Nuaim dengan sanadnya yang bagus juga dari Aisyah bahwa beliau berkata, "Laqad kana harrama Abu Bakr radhiyallahu anhu al-khamra ala nafsihi fil jahiliyah." Kata Aisyah, anaknya, menyatakan, sungguh Abu Bakar itu sudah mengharamkan khamr ala nafsihi, atas dirinya, sejak zaman jahiliyah. Demi Allah, sungguh Abu Bakar telah mengharamkan khamr untuk dirinya sejak zaman jahiliyah. Ini juga keistimewaan Abu Bakar, yang terkumpul keistimewaan ini dalam satu kalimat, afif. Wa a'afan nas, bahkan yang paling menjaga diri, yang paling afif di antara manusia. Wa akhraja Ibnu Asakir an Abdullah bin Zubair, dikeluarkan pula oleh Ibnu Asakir dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, "Ma qala Abu Bakr radhiyallahu anhu syi'ran qat." Kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, sungguh Abu Bakar enggak pernah membaca syair, enggak pernah mendendangkan syair sama sekali. Ini juga mirip dengan yang pertama tadi. Wa akhraj Ibnu Asakir an Abil Aliyah Ar-Rayahi. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir atau dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Abul Aliyah Ar-Rayahi, dikatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, fi majma'in min ashabi Rasulillah. Dikatakan kepada Abu Bakar ketika berkumpul sahabat-sahabat Rasulullah. Ditanya, "Hal syaribtal khamra fil jahiliyah?" Apakah engkau pernah meminum khamr di zaman jahiliyah? Dijawab oleh Abu Bakar, "A'udzu billah." Dijawab, "A'udzu billah." Aku berlindung kepada Allah Ta'ala. Maka mereka kembali bertanya, "Walimah? Mengapa? Bukankah zaman jahiliyah semua minum khamr? Kenapa engkau tidak minum khamr?" "A'udzubillah." Aku berlindung pada Allah. Kenapa? Qala kuntu asunu 'irdi. Kata Abu Bakar, aku menjaga kehormatanku. Wa ahfaz muru'ati. Aku menjaga kewibawaanku. Fa inna man syaribal khamr kana mudayyi'an fi 'irdi wa muru'atihi. Karena orang yang minum khamr, maka niscaya dia akan menyia-nyiakan kehormatannya dan akan menjatuhkan kewibawaannya. Sadaqa wallah. Sungguh benar beliau radhiyallahu taala anhu. Khamr walaupun tidak diharamkan misalnya, orang yang cerdas pasti akan menghindar dari khamr. Orang yang jenius, orang yang cerdas, orang yang sehat pikirannya pasti akan berkata, ini merusak diri saya sendiri dan akan menjatuhkan kehormatan. Orang yang minum khamr seperti orang gila. Alaysa kadzalik? Sakran, mabuk dia. Seperti orang gila. Kadang-kadang mengucapkan ucapan yang tidak pantas, memalukan. Kadang bersikap dengan sikap-sikap yang tidak pantas, memalukan. Kadang membuka auratnya. Kadang dia terjatuh di comberan. Kadang dia terhina. Hilang kehormatannya. Jatuh kewibawaannya. Maka orang yang cerdas tidak akan minum khamr. Apalagi ternyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Islam. Maka ketika ditanya, pernahkah minum khamr? A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah. Mengapa? Kan jahiliyah.
belum ada syariat. Karena aku menjaga kehormatanku. Aku menjaga kemuliaanku, aku menjaga kewibawaanku. Siapa yang minum khamr, maka niscaya akan tersia-siakan kehormatannya, akan jatuh wibawanya. Qala fa balagha dzalika Rasulullah. Kata perawi, maka disampaikanlah berita itu kepada Rasulullah SAW tentang ucapan Abu Bakar. Apa jawaban Rasulullah SAW? Sadaqa Abu Bakrin. Benar Abu Bakar. Sadaqa Abu Bakar. Benar Abu Bakar. Diulang sampai 2 kali. Sadaqa Abu Bakar. Sadaqa Abu Bakar. Meratain. Hadis ini juga mursal, gharib, sanadnya dan matannya. Tetapi cukup maknanya terkandung dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Terkandung dalam hadis yang pertama misalnya diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dengan sanad yang sahih. Dikatakan demikian oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Ilahul naktafi barakallahu fikum.